Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di video kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul Sompoy 2021 dari Thailand. Daripada kelamaan, yuk markiton, mari kita menonton. Film ini diawali dengan Sompoy yang sangat sebal tiap kali diajak ibunya pergi ke rumah nenek dan kakeknya saat perayaan tahun baru. Pasalnya di sana ia akan bertemu dengan sepupunya yang selalu dibangga-banggakan karena sejak kecil tinggal di Bangkok hingga saat dewasa mendapat suami orang Bangkok. Sedangkan dirinya tidak glowing. Tinggal di kampung dan belum mempunyai pacar. Ditambah lagi dari anak-anak kakek neneknya yang sebagian besar sukses dan hanya ibu dan ayahnya saja yang tidak sukses. Selanjutnya sepulang dari rumah kakek neneknya, Sompoy diajak bertemu seorang pria oleh Pan sahabatnya di sebuah kafe di desanya. Pan mengenalkan Sompoy kepada seorang pria pegawai bank asal Bangkok yang baru saja pindah ke desanya. Ia bernama Supacok. Tapi sepertinya pria itu bukan tipenya, malah justru membuat Sompoy geli karena kelakuan aneh pria itu. หรือถ้าแค่นี้ไม่พอจะหัวใจผมไปด้วยก็ได้นะครับ Sompoy pun gemas karena bisa-bisanya Pan mengenalkan pria semacam itu padanya. Padahal yang ia inginkan pria asal Bangkok yang keren dan tampan. Mendengar apa yang dibicarakan Sompoy dan Pan, pemilik kafe tempat mereka ketemuan pun menyarankan untuk Sompoy pindah ke kota Bangkok. Pan heran kenapa Sompoy begitu ingin punya pacar dari Bangkok, padahal di desanya ada banyak pria yang bisa ia pacari. Kemudian si pemilik kafe mengajak Sompoy bertemu dengan seorang dukun yang bernama Pomon untuk meminta petunjuk. Sompoy pun kemudian mendekati dukun itu untuk bertanya apakah dia bisa mendapatkan pacar dari Bangkok. Tiba-tiba dukun yang ganteng itu seperti kesurupan, mereka saling menatap. Dan kemudian dukun itu mengatakan jika Sompoy tidak akan pernah memiliki pacar. Hal itu dikarenakan saat kecil Sompoy bersikap kurang ajar mengencingi sesajen leluhurnya. Sompoy merasa bete dengan ucapan si dukun yang mengatakan seumur hidupnya tidak akan mendapatkan jodoh. Sompoy pun tidak percaya apa kata dukun itu. Kemudian dukun itu memberikan cara agar Sompoy bisa terlepas dari kutukan itu. Sompoy yang tidak suka memakai baju adat itu malah diminta untuk memakai baju adat lengkap dengan sarung daerah mereka selama 3 bulan berturut-turut. Sompoy pun pulang dengan menggerutu. Tanpa sengaja ia bertemu dengan ibunya yang juga sama-sama mau pergi ke tempat dukun Pomon. Saat ditanya apa yang dilakukan di tempat dukun Pomon, ibunya mengaku ada urusan bisnis, padahal bertanya urusan lotre. Keesokan harinya Sompoy pun mulai berdandan menggunakan baju adat. Ibunya pun heran kenapa putrinya yang diminta membeli teh ke warung berdandan lengkap dengan pakaian adat. Bahkan sampai mengatakan bahwa Sompoy seperti orang gila. Sompoy pun pergi kemudian mampir ke kafe sampai malam dan mabuk. Pan pun khawatir melihat temannya yang mabuk bahkan kesulitan menyalakan motor. Ternyata benar saja, Sompoy nyungsep bersama motornya. Untung saja ada seorang cowok ganteng yang tidak sengaja lewat dengan mobilnya dan melihat Sompoy terluka gara-gara nyungsep. Tapi awalnya cowok itu kaget, mengira Sompoy adalah hantu. Pria itu pun kemudian membawa masuk Sompoy ke mobilnya dan berniat mengantar Sompoy pulang. Tapi Sompoy yang tengah mabuk pun memberi petunjuk jalan menuju rumahnya dengan asal-asalan. Bahkan mereka hanya berputar-putar dan kembali ke tempat semula. Keesokan harinya pengumuman desa terdengar dari pengeras suara, memberitahukan orang tua dari Sompoy untuk menjemput putrinya yang tergeletak di rumah salah satu penduduk.
Kemudian Sompoi bersama teman-temannya pergi ke kuil untuk berdoa. Tapi siapa sangka setelah berdoa, Sompoi melihat pria yang sangat tampan. Pria itu adalah pria yang semalam menolongnya. Karena saking gantengnya, Sompoi pun sampai pingsan. Begitu Sompoi sadar, temannya memberitahukan jika pria tadi memberikan tusuk rambut milik Sompoi yang tertinggal di mobilnya semalam. Fan kemudian memberitahu nama pria itu adalah Fan. Teman Sompoi pun meyakini ini semua gara-gara Sompoi menggunakan pakaian adat. Hingga temannya meminta Sompoi untuk kembali memakai pakaian adat dan berjalan menuju Fan yang masih berada di sekitar kuil. Dari jauh, teman-teman Sompoi mengamati Sompoi yang sedang berusaha mencuri perhatian Fan dengan pura-pura terjatuh dan menangis. Tapi sayangnya, akting Sompoi terlihat sangat bodoh. Takut pria yang sedang diincar Sompoi ilfil, teman-teman Sompoi pun berlari ke arah Sompoi dan membawanya pergi dari hadapan Fan. Kemudian, teman-teman Sompoi berniat mengajak Sompoi untuk pergi belajar menjadi wanita yang lemah lembut ke rumah wanita keturunan Ningrat yang ada di desa mereka. Mereka pun pergi ke rumah Kuatok. Di sana mereka bertemu Kuatok, wanita yang sangat lemah lembut. Kuatok memberitahu beberapa pakaian adat miliknya. Kemudian, ibu Kuatok mengejutkan Sompoi dan teman yang tiap melakukan apapun sesuai adat istiadat dan lemah lembut. Sompoi pun merasa hal itu sangat kuno dan dirinya merasa sedang berada di dimensi lain. Sebelum benar-benar pulang, teman Sompoi menyarankannya untuk mampir ke rumah dukun Pomon dan berharap dukun memiliki jimat yang bisa diberikan kepada Sompoi. ก่อนปิดบ้านเนาะมึงก็แวะหาป้าหมอนเปิ้ลเผื่อเปิ้ลมีของขลังของดีอย่างเมื่อมึง Setelah sampai di rumah dukun Pomon, Sompoi mengintip lewat jendela. Ternyata dukun Pomon dan teman-temannya sedang mabuk-mabukan menertawakan orang-orang yang pernah datang kepada mereka. Sompoi pun menjadi mengetahui jika dukun Pomon adalah dukun palsu. Kemudian Sompoi menghadang dan memarahi dukun Pomon dan mengancam akan memberitahu semuanya ke warga desa. Tapi sepertinya Pomon tidak takut sama sekali dengan ancaman Sompoi. Bahkan ia hanya tertawa mendengar semua yang dikatakan Sompoi. Sompoi sampai menjadi kesal sendiri dengan tingkah dukun Pomon. Selanjutnya, Sompoi dengan raut wajah yang kesal sekaligus sebal menceritakan apa yang ia lihat dan ia dengar kepada teman-temannya. Kakak pemilik kafe awalnya tidak yakin hal itu terjadi di desa mereka. Begitu juga Pan yang mengingatkan Sompoi jika ia tidak memiliki cukup bukti, jadi penduduk desa pasti tidak percaya dengan apa yang Sompoi katakan tentang dukun Pomon. Kemudian secara tidak sengaja, Sompoi melihat Fan sedang live Facebook bersama dukun Pomon yang bernama asli Sap. Sompoi dan teman-temannya pun memiliki rencana untuk menjebak Sap. Teman-teman Sompoi pun bersiap merekam apa saja yang terjadi dari balik jendela rumah Sap. Sedangkan Sompoi berada di dalam rumah Sap untuk memancing dukun palsu itu mengatakan semuanya. Sompoi dan teman-temannya pun berhasil. Kini giliran mereka mengancam Sap agar tidak memberikan video itu kepada warga ataupun polisi dengan imbal balik Sap harus memberitahukan di mana keberadaan Fan saat ini. Sap yang sudah tidak punya pilihan pun memberitahukan di mana penginapan Fan. Keesokan harinya, Sompoi pergi ke penginapan Fan, yaitu penginapan Kakak. Sompoi pun pergi ke penginapan Fan dengan menggunakan pakaian adat. Sesampainya di penginapan, ia pun langsung menanyakan soal tamu yang bernama Fan kepada resepsionis yang dengan asik bermain TikTok. Pegawai penginapan itu pun memberitahukan jika Fan sudah pergi memotret sunrise sejak pukul 5 pagi tadi. Mendengar itu, Sompoi pun langsung pergi menyusul Fan. Tapi sebelum pergi, pegawai penginapan meminta Sompoi untuk mengikuti TikToknya. Kemudian ia pun langsung pergi ke tepi danau menghampiri Fan yang sedang memotret pemandangan. Demi menarik perhatian Fan, Sompoi pun berlagak membaca puisi dengan lemah lembut. Fan pun menyapa Sompoi, bahkan sampai ia salah tingkah gara-gara Fan mengingat namanya. Tiba-tiba sedang asik dengan Fan, Sap meneriaki Sompoi dengan mengatakan dirinya dicari ibunya.
Tidak hanya itu saja, Sap usil dengan mengatakan Sompoy suka makan ular dan hal itu membuat Sompoy kesal dengan kelakuan Sap yang mengganggunya dengan Van. Setelah menemani Van, Sompoy langsung ngomel-ngomel melabrak Sap yang tengah asik minum minuman bersama teman-temannya. Ia kemudian meminta Sap untuk menjauhi dirinya dan Sap, atau jika tidak, ia akan mengirim video rekaman Sap ke polisi dan mengacaukan Sap dan teman-temannya. กูจะเอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจมึงนี่ชิบหายกันแน่กูบอกได้กูเนาะ Keesokan harinya, Sompoy datang menjemput Van untuk berjalan-jalan dengan sepeda motornya. Saat sudah sampai di sebuah kuil, Van kemudian menawari Sompoy untuk menjadi modelnya. Mendengar hal itu, Sompoy pun langsung salah tingkah. Sampai-sampai gara-gara hal itu, ia seperti orang jatuh cinta yang suka melamun dan pandangan kosong. Keesokan harinya, Sompoy dan Van pun melakukan pemotretan di sebuah kuil. Tapi apesnya ada Koatok yang datang dan mengacaukan kebersamaan Sompoy dengan Van. Koatok mencoba dengan cepat mengambil perhatian Van. Tidak tinggal diam, Sompoy berusaha melindungi pria idamannya dengan menggandeng mengajak Van buru-buru pergi. Saat sudah pindah tempat, dengan mengejutkan Koatok sudah lebih dulu datang dan berusaha meminjam Van dari Sompoy. Koatok dan Sompoy pun bersaing melakukan tarian kuku demi menarik perhatian Van. Padahal selama ini Sompoy tidak pernah menari sama sekali. Demi memenangkan persaingan mendapatkan Van dari Koatok, teman Sompoy menyarankan untuk mengambil beberapa helai rambut Van untuk membuat ramuan cinta. Tapi sayangnya Koatok sudah lebih dulu mengambil beberapa helai rambut Van. Sompoy pun jadi meyakini Van sudah terpengaruh ramuan cinta Koatok. Sompoy pun bingung apa yang harus ia lakukan demi mendapatkan Van. Malam harinya, Sompoy pergi ke rumah Koatok bersama Sap. Sompoy pun mulai mencari rambut Van yang disimpan Koatok ke beberapa sudut. Sedangkan Sap malah bermain-main dengan BH milik Koatok. Tiba-tiba, Koatok masuk ke dalam kamarnya. Sompoy dan Sap pun langsung bersembunyi di dalam lemari pakaian. Tanpa sengaja, Sompoy menemukan majalah pria dewasa dan Sap mengintip dari lubang lemari dan melihat Koatok sedang mengelus-ngelus majalah pria dewasa sambil membuka setengah bajunya. Dan tiba-tiba, Sompoy dan Sap yang berada di dalam lemari saling kikuk karena tanpa sengaja Sompoy memegang burung Sap yang berdiri. Kemudian Sompoy memiliki ide untuk memotret Koatok yang sedang melihat majalah dewasa. Tapi bodohnya, Sap memotret dengan menggunakan flash sehingga menarik perhatian Koatok. Agar tidak ketahuan, mereka berdua pun mendorong Koatok dan buru-buru kabur. Saat sudah berhasil kabur, Sompoy mengecek hasil foto Sap yang ternyata malah berisi foto selfie-nya. Seketika Sompoy pun ngomel-ngomel dan meminta Sap bertanggung jawab atas kebodohannya membalik kamera sehingga foto Koatok yang sedang membaca majalah dewasa tidak terambil. Sap pun kemudian meminta tolong teman-temannya untuk membantunya. Salah satu teman Sap pun memberi ide untuk mengerjain Koatok saat akan tampil menari di depan Van. Keesokan harinya, sebelum acara menari, Sap dan teman-temannya sudah datang juga ke lokasi. Tapi bodohnya, teman-teman Sap yang belum mengetahui Koatok justru memasukkan ramuan perangsang ke dalam termos air yang diminum semua penari termasuk Sompoy. เรียบร้อยเพื่อนไม่ว่าน้ำหมูหูนะว่าอีเขาตองเป็นคนไหน ไม่เอายาไปใส่ในกระติกน้ำจังฟอนเรียบร้อยเป็นคนก็เรียบร้อย Mengetahui hal itu, Sap pun buru-buru menarik Sompoy yang baru saja meneguk air tersebut dan membawanya pergi. Setelah Sompoy sadar karena menyiram kepalanya dengan air, Sompoy pun memarahi Sap. Kemudian saat Sap mengantarkan Sompoy pulang, ternyata ada Van yang sudah menunggu di depan rumah Sompoy. Seketika itu Sompoy bersikap sangat lembut dan berusaha mengusir Sap untuk segera meninggalkannya dengan Van. Sap pun segera pergi dengan memblayer-blayerkan motornya. Ternyata kedatangan Van ke rumah Sompoy karena dirinya khawatir dengan Sompoy yang tiba-tiba menghilang dari tempat menari. Keesokan harinya, Sompoy menemui Sap dan meminta Sap untuk menghapus sendiri video tentangnya di HP Sompoy. Hal itu dilakukan Sompoy karena ia merasa misinya sudah selesai, karena Van sudah mengkhawatirkannya dan mengajaknya jalan-jalan.
Seperti tak menggubris apa yang dikatakan Sompoy soal Van, Sap malah menawari Sompoy masakannya. Kemudian menawari ketan kesukaan Sompoy. Sambil bercanda, sesekali Sap menanyakan alasan Sompoy menyukai Van. Sompoy pun menjelaskan jika ia menyukai Van karena Van itu tampan dan yang jelas berasal dari Bangkok. Hingga akhirnya Sap dan Sompoy terlihat akrab. Bahkan Sap menawari Sompoy minum bersamanya dan kemudian mereka berdua tertawa bersama hingga malam. Saat itu Sap mulai merasakan ada getar cinta saat melihat Sompoy. Keesokan malamnya setelah mengantar Van pergi jalan-jalan, Sompoy ditawari Van untuk ikut ke Bangkok bersama dirinya untuk melakukan beberapa pemotretan bersama. Mendengar itu Sompoy pun langsung girang. Tapi kebahagiaannya hanya sesaat setelah itu sirna ketika Van masuk ke kamarnya dan Koatok datang. Koatok yang awalnya lemah lembut menyapa Sompoy tiba-tiba menjadi brutal bahkan menampar Sompoy gara-gara kejadian air Viagra beberapa hari yang lalu di tempat latihan menari. อย่างใดมันก็คือพี่ Mendengar keributan itu, Van pun keluar dari kamarnya dan melihat semuanya. Saat itu Sompoy sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia pun pergi dan galau sepanjang malam hingga pagi. Melihat Sompoy yang galau karena Van, sambil memasak bubur, Sap pun mencoba menenangkan Sompoy. Sampai-sampai tanpa sengaja ia memuji Sompoy sebagai wanita yang begitu indah. ใครจะห้ามมึงยิงอย่างกูวะ ก็ไม่ยิงแบบมึงเนี่ยน่าหักที่สุดแล้ว Demi menghibur Sompoy, Sap kemudian mengajak Sompoy ke sebuah pesta rakyat. Di sana Sap menggandeng erat tangan Sompoy dan mengajaknya menari sambil minum sampai mabuk berat. Entah apa yang ada di pikiran Sompoy, tiba-tiba ia mengatakan kepada Sap maukah berkencan dengannya. Mendengar itu awalnya Sap tidak yakin sampai akhirnya Sompoy mencium bibir Sap. มึงจะยอมเป็นแฟนกับกูก่อน มึงอู้อย่างของมึงอ่ะนะ อูแต่เนี่ย ถ้ามึงไม่ได้รู้สึกอย่างกับหาแต่ Keesokan harinya, Sap dibantu teman-temannya memasak makanan kesukaan Sompoy dengan penuh semangat. Kemudian Sap berdandan sangat ganteng dan pergi dengan motornya untuk menjemput Sompoy. Tapi sayangnya, Van lebih dulu sampai di rumah Sompoy untuk mengajaknya pergi. Awalnya Sompoy yang sedang tertidur begitu semangat bangun karena mengira Saplah yang datang bukan Van. Kemudian Sompoy mempersilahkan masuk Van dan ia pun jujur bahwa sebenarnya selama ini ia hanya berpura-pura menjadi gadis yang sopan dan menyukai baju daerah. Mendengar hal itu, Van hanya tersenyum karena sebenarnya ia sudah mengetahuinya sejak awal menolong Sompoy saat kecelakaan. Dan tiba-tiba Van pun mengungkapkan perasaannya pada Sompoy. พี่ก็ชอบที่ส้มปล่อยเป็นส้มปล่อยแบบเนี้ยมันก็น่ารักดีออกพี่ชอบส้มปล่อยนะ Sompoy hanya bisa terdiam. Tapi siapa sangka dari kejauhan Sap melihat tangan pacarnya dipegang oleh Van. Sap pun terlihat sangat hancur melihat itu semua. Ia kembali ke rumah dan hanya murung terdiam di atas motornya. Malam harinya setelah melihat anak perempuannya galau, ibunya pun berencana membawa Sompoy pergi ke rumah dukun Pomon. Benar saja, keesokan harinya ibu Sompoy datang bersama Sompoy untuk menanyakan tentang jodoh putrinya yang orang Bangkok. Mendengar itu, Sap hanya terdiam dan matanya memerah. Kemudian dengan suara gemetar menahan tangisnya dan matanya memerah, Sap mengatakan bahwa orang Bangkok itu jodoh terbaik untuk putrinya. Bahwa putrinya akan bahagia menikah dan hidup bersama pria itu sampai tua. จะตาชีวิตสมพงษ์กันพบกันไปมีก็เรื่องดีๆเขาก็จะกำจูกันไปจนแก่ Setelah selesai ritual Pomon, sambil menangis Sompoy pun menemui Sap. Ia menanyakan apa maksud dari perkataan Sap di depan ibunya. Sap pun hanya terdiam dan pura-pura tidak tahu apa yang dikatakan Pomon. Di rumah, Sompoy mulai mengemasi bajunya untuk pergi bersama Van ke Bangkok. Van pun menjemput Sompoy di rumahnya. Ibu Sompoy pun meminta Van menjaga putrinya itu. Sebelum benar-benar pergi, Sompoy teringat saat ia dibonceng oleh Sap menggunakan motor buntutnya itu. Di sepanjang jalan, Sompoy terus melamun seperti berat untuk pergi bersama Van meninggalkan Sap dan kampungnya. Kemudian saat membuka HP-nya untuk melihat hasil foto Van, ia malah melihat foto selfie-nya bersama Sap.
Tak ingin membiarkan cintanya pergi begitu saja, Sap bergegas pergi dengan motor buntutnya mengejar Sompoi. Tapi ada saja masalah, mulai dari motornya mogok hingga ditabrak oleh temannya. Tapi untung saja teman Sap yang lainnya datang dengan membawa mobil penuh pengeras suara. Sap pun mencoba meneriaki Sompoi dengan mic tapi tidak berhasil. Malah mobil pengangkut pengeras suara ikutan mogok. Di saat itulah Sap kehilangan harapan berteriak menyebut nama Sompoi dan mengatakan jika dirinya sangat mencintai Sompoi. Tapi siapa sangka, setelah itu Sompoi berlari menghampirinya dan membuat Sap kembali bersemangat dan berjalan ke arah Sompoi. Mereka berdua pun saling melempar senyum. Akhirnya Sompoi menemukan pria idamannya di desanya dan hidup bahagia bersama Sap. Pak Camat minta dipijat dan film pun tamat.